Baik, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi dengan Ustaz Aziz. Kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Sebagaimana yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Baik itu hewan, tumbuhan, atau manusia, di dalam kehidupannya pasti dia akan bernafas. Termasuk juga pada manusia, sehingga di dalam proses bernafas, manusia memerlukan alat-alat pernafasan. Untuk apa manusia itu bernafas? Mari kita pelajari lebih lanjut. Bahwa manusia bernafas itu karena manusia membutuhkan oksigen dari udara dan mengeluarkan gas sisa pembakaran tubuh, yaitu karbon dioksida dan uap air. Oksigen dibutuhkan oleh manusia untuk mendapatkan energi dari makanan. Adanya energi itu yang menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh manusia. Sehingga manusia, organ-organ pernafasan pada manusia yang paling penting adalah paru-paru. Dan organ-organ pendukungnya yaitu secara berurutan, pertama adalah hidung, kemudian yang kedua adalah faring, ketiga laring, kemudian trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus, di mana bronkus, bronkeolus, dan alveolus ada di dalam paru-paru kita. Nah, apa yang saya jelaskan tadi, sebagaimana ada pada gambar berikut, jadi udara dari luar masuk melalui hidung, melalui lubang hidung, di dalam rongga hidung ada rambut hidung dan selat lendir. Kemudian udara masuk melalui faring, laring, trakea, dan bronkus. Setelah dari bronkus, udara masuk ke bronkeolus dan berujung di alveolus. Satu persatu, mari kita diskusikan. Yang pertama, hidung. Nah, di dalam rongga hidung terdapat rambut hidung, sehingga yang berfungsi sebagai penyaring udara yang masuk. Udara yang dari luar masuk melalui lubang hidung, di dalam lubang hidung terdapat rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut hidung, seperti yang saya sampaikan tadi, sebagai penyaring udara yang masuk. Sementara udara yang kita hirup itu terkadang banyak debu, ada bakteri. Nah, dengan adanya rambut hidung ini, sedikit banyak dari udara kotor tersebut bisa disaring. Di samping itu juga ada selaput lendir yang berfungsi juga untuk membersihkan debu dan bakteri yang masih menempel dalam rongga hidung. Juga berfungsi untuk membasahi rongga hidung agar tidak kering dan juga menghangatkan udara yang masuk ke dalam paru-paru. Setelah dari hidung, udara masuk melalui faring. Ini faring ya. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Setelah dari faring, udara menuju ke laring. Nah, laring ini yang kita kenal dengan nama jakun atau tekak, ini terdapat di belakang faring. Pada laring ini tersusun atas 9 susunan tulang rawan yang berbentuk kotak. Udara dari laring kemudian bergerak menuju ke batang tenggorokan, ke batang tenggorokan atau trakea. Ini bentuknya memanjang seperti pipa yang terletak panjang di bagian leher dan rongga dada.
Trakea ini tersusun atas tulang rawan dan otot. Nah, lapisan paling dalam trakea dilapisi selaput lendir yang sama fungsinya kayak pada selaput lendir pada hidung tadi, yaitu menolak atau menyaring debu-debu dan bakteri yang tidak tersaring di dalam rongga hidung sehingga udara kotor tersebut tidak sampai masuk ke dalam paru-paru. Untuk selanjutnya, udara dari trakea menuju ke bronkus. Ini bronkus. Bronkus adalah cabang dari trakea. Ya, ada dua. Yang pertama adalah bronkus kanan yang menuju ke paru-paru kanan dan bronkus kiri yang menuju ke paru-paru kiri. Kemudian ujung dari bronkus ini ada bronkeolus yang merupakan cabang dari bronkus. Ya, ini bentuknya. Ini bronkus, kemudian menuju ke bronkeolus. Beberapa percabangan dari bronkus. Kemudian udara terakhir ini masuk ke alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru. Ini merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, alveolus banyak dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Bentuknya seperti buah anggur, ya, bulat-bulat. Kemudian setelah udara mengalami pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida, oksigennya dimanfaatkan oleh tubuh kita, dibawa ke jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh untuk melakukan proses pemasakan pada makanan untuk menghasilkan energi. Ya, di sana terjadi peristiwa pembakaran sari-sari makanan dibantu oleh oksigen untuk menghasilkan energi yang digunakan oleh manusia. Proses pernafasan pada manusia prinsipnya ada dua tahap, yaitu ada yang namanya inspirasi dan ada yang namanya ekspirasi. Inspirasi itu adalah proses masuknya udara ke dalam paru-paru atau kita kenal dengan peristiwa menarik nafas. Sementara ekspirasi adalah proses keluarnya udara dari paru-paru atau menghembuskan nafas. Baik proses inspirasi ataupun ekspirasi itu bisa terjadi karena adanya kontraksi pada otot-otot dada, ya, pada tulang dada dan tulang rusuk itu mengalami kontraksi sehingga pernafasannya disebut sebagai pernafasan dada. Bisa juga dibantu oleh otot-otot diafragma yang dinamakan sebagai pernafasan perut. Diafragma itu sendiri adalah pemisah atau pembatas antara rongga dada dengan rongga perut. Proses inspirasi, ya, prosesnya adalah demikian, otot-otot dada mengencang atau berkontraksi, kemudian tentunya rongga dada akan membesar dengan berkontraksinya otot dada, otot-otot diafragma berkontraksi juga mendatar sehingga udara dari luar bisa masuk ke paru-paru. Artinya ketika mengalami inspirasi atau menghirup udara, paru-paru kita akan mengembang. Sementara sebaliknya, tahap kedua adalah proses ekspirasi atau proses menghembuskan udara, di mana otot-otot dada mengendur atau relaksasi sehingga rongga dada mengecil. Akibatnya otot-otot diafragma melengkung ke atas karena tertekan, maka udara keluar dari paru-paru. Ini ekspirasi. Nah, secara umum, ya, berurutan. Tadi sebagaimana kami sampaikan di depan bahwa proses pernafasan manusia berawal dari udara masuk ke dalam hidung, kemudian masuk ke faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat bronkeolus dan alveolus. Pernafasannya dibantu diafragma dan tulang-tulang otot-otot pada dada dan rusuk.
Baik, demikian untuk pelajaran kita hari ini tentang sistem pernafasan pada manusia. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.